Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang ke-6 ini, kita mempelajari tentang menerapkan produksi dan pelayanan usaha. Ini minggu yang pertama ya, atau pertemuan pertama dari kompetensi dasar yang ke-3.6. Anak-anak, kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama tentang penerapan produksi, yang kedua tentang perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT berikutnya dengan baik. 1. Penerapan produksi. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai produksi adalah 1. Mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku. Kedua, mempersiapkan bagan tahapan alur produksi. Ketiga, menyiapkan SOP yang aplikatif dan terperinci. 4. Menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Kelima, menyiapkan pelengkap produksi. Ini contoh persiapan bahan baku es kepal Milo ya. Jenis produknya adalah es kepal Milo, kemudian jumlah produksinya 1 gelas itu sekitar 250 ml ya. Apa bahan-bahan yang digunakan? Yang pertama adalah bubuk coklat saset ukuran 30 gram, mereknya Milo. Kemudian es batu serut 100 gram, tidak ada merek ya. Kemudian yang ketiga ini susu kental manis ukuran 2 sendok makan, mereknya Nestle. Kemudian ini adalah alur produksinya ya. 1. Belanja bahan baku yang digunakan untuk membuat es kepal Milo. Kemudian dipersiapkan bahan bakunya. Yang ketiga adalah pengukuran bahannya seperti tadi dalam tabel ya. Kemudian yang keempat adalah pengolahan bahan. Yang kelima adalah penyajiannya. Ketiga, SOP produksi es kepal Milo. Kalian perhatikan di sini ya. Produksi es kepal Milo, tahapan pengerjaan pengolahan es kepal Milo. Nomor 1, hal-hal yang dikerjakan mencampur bubuk coklat Milo dengan susu kental manis. Kemudian pihak yang mengerjakan karyawan bagian peracik. Kemudian cara mengerjakannya, masukkan bubuk coklat Milo ke dalam wadah kecil, kemudian aduk-aduk dengan sendok. Waktu mengerjakannya 2 menit. Kemudian alat yang dibutuhkan adalah wadah dan sendok kecil. Tahapan yang kedua adalah mencampur campuran Milo dengan susu kental manis dengan es yang sudah diserut. Pihak yang mengerjakan adalah karyawan bagian meracik. Cara mengerjakannya adalah siapkan blender, lalu masukkan campuran Milo dan susu kental manis dengan es yang sudah diserut ke dalam blender hingga bercampur sempurna. Waktu pengerjaannya 2 menit. Alat yang dibutuhkan adalah blender. Kemudian yang ketiga, kegiatannya atau pekerjaannya adalah mengepalkan es Milo dan memasukkan ke dalam kemasan. Yang mengerjakan adalah karyawan bagian meracik. Kemudian prosesnya adalah keluarkan es Milo dari blender, kepalkan dengan plastik, lalu masukkan ke dalam kemasan. Waktu yang dibutuhkan 1 menit. Kemudian perlengkapannya adalah plastik bening dan kemasan es. Yang terakhir adalah penyajiannya. Yang menyajikan adalah karyawan bagian meracik. Kemudian sajikan es kepal dengan taburan mesis dan sendok plastik. Waktu yang dibutuhkan 1 menit. Kemudian perlengkapannya adalah sendok plastik. Nah, itu adalah SOP yang kita buat untuk membuat es kepal Milo. Materi yang kedua adalah perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Pelengkap produksi. 1. Kemasan produk sebagai pelengkap produksi. Ini fungsi kemasan produk ya. Yang pertama adalah melindungi produk. Artinya, tujuan dan fungsi utama kemasan produk adalah melindungi produk dari goresan atau cacat yang membuat produk menjadi rusak. Kemudian yang B adalah daya tarik. Umumnya dalam membuat kemasan produk itu perusahaan akan melakukan sebuah penelitian ya. Kemudian mengenai skema warna, desain, ataupun pilihan huruf. Nah, itu akan memberikan daya tarik tersendiri kepada produk-produk yang dijualnya.
Yang ketiga adalah identitas produk. Artinya, sebuah kemasan produk juga berperan penting dalam memberikan informasi produk. Misalnya, dalam kemasan itu akan memuat merek, manfaat, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, alamat produksi, serta cara pembuatan dan saran penyajian. Itu menunjukkan sebagai identitas produk. Yang D mendukung keputusan berbelanja, artinya informasi-informasi yang dicantumkan di dalam kemasan tersebut akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. Kemudian yang E adalah diferensiasi, artinya kemasan produk yang menarik dan berbeda dapat menjadi identitas atau pembeda produk kita dengan produk sejenis lainnya yang dimiliki oleh perusahaan lain. Itu ya nak ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan desain kemasan produk. A. Tujuan desain kemasan. Anak-anak, kalau kita akan membuat suatu kemasan atau desain, maka harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendukung dalam pembuatan desain tersebut, yaitu adalah 1. Siapakah konsumennya? Jadi kita harus mengetahui sasaran dari produk kita itu siapa. Kemudian 2. Di wilayah mana produk akan bersaing. 3. Pada harga berapa produk ini akan dijual. 4. Berapa biaya produksi yang dibutuhkan. 5. Berapakah lama waktu yang dibutuhkan dari pembuatan desain sampai dengan penjualan. 6. Apakah metode distribusi yang direncanakan. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana penanganan produk agar tidak rusak. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk membuat desain kemasan produk. Kemudian yang B, hal-hal pokok yang perlu diperhatikan pada desain kemasan. Desain kemasan dapat diarahkan untuk hal-hal berikut. 1. Menampilkan atribut unik sebuah produk. Kedua, memperkuat penampilan dan estetika dan nilai produk. Ketiga, mempertahankan keberagaman dalam kesatuan merek produk. 4. Memperkuat perbedaan antara ragam produk dan lini produk. Kelima, mengembangkan bentuk kemasan yang berbeda. 6. Menggunakan material baru dan mengembangkan struktur inovasi untuk mengurangi biaya, lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan fungsionalitas. Kemudian yang C adalah desain kemasan dan kesuksesan pemasaran produk. Desain kemasan akan mendorong kesuksesan pemasaran produk ketika hal-hal berikut terpenuhi. 1. Desain kemasan merefleksikan kualitas yang bagus dengan harga yang wajar. Artinya, dengan desain kemasan saja itu menunjukkan kualitas barang atau minuman yang dijual. 2. Isi produk dan pesan pemasaran ditampilkan dengan jelas dan langsung pada desain kemasan. 3. Desain kemasan tahan lama, baik selama penyimpanan, pemajangan maupun penggunaan produk. 4. Elemen-elemen dalam desain kemasan teratur dan efektif serta tidak tampak kotor atau usang di rak. 5. Desain kemasan sesuai dengan kategori produk dan jenis usaha. 6. Desain kemasan inovatif dan kompetitif. Artinya yang nomor 6 ini adalah desain kemasan itu harus menunjukkan kreasi yang baru yang belum ada. Nah, kita munculkan sebagai sesuatu yang menunjukkan identitas dari produk-produk kita, dan kompetitif ini artinya kita berani bersaing dengan perusahaan lain. 3. Perencanaan distribusi produk. Distribusi adalah aktivitas memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir melalui saluran distribusi pada waktu yang tepat. Sukartawi berpendapat bahwa distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai ke konsumen akhir. Kemudian menurut Basu Swasta, distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, dan konsumen. Tujuan dan perencanaan distribusi. A. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. B. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. C. Menjaga stabilitas usaha. D. Menjamin pemerataan perolehan produk di setiap wilayah. E. Meningkatkan nilai barang dan jasa.
F. Proses produksi merata. G. Mempertahankan keberlanjutan proses produksi. H. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Kemudian ini jenis-jenis proses distribusi ya. Ada distribusi langsung, yaitu penyampaian barang-barang dari produsen kepada konsumen tanpa perantara. Kemudian ada distribusi semi langsung, artinya melalui saluran yang dimiliki oleh usaha atau produsen. Misalkan dalam suatu perusahaan itu ada bagian-bagian perusahaan atau unit perusahaannya, misalkan unit pemasaran. Jadi perusahaan itu memasarkan produk-produknya itu melalui unit pemasaran tersebut. Jadi namanya semi langsung. Kemudian distribusi tidak langsung ini adalah dilakukan oleh lembaga pemasaran di luar perusahaan produsen. Jadi ini merupakan agen-agen ya di luar perusahaan produsen yang menjual produk-produk kita. Pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian. A. Pedagang. Ini adalah orang yang membeli produk kita kemudian dijual kepada konsumen. B. Agen adalah lembaga pemasaran untuk mendistribusikan produk. C. Maklar, yaitu perantara penjualan. D. Eksportir, ini adalah penjual ke luar negeri. Komisioner adalah distributor seperti maklar, transaksi jual beli tetapi atas nama sendiri. E. Komisioner. Nah, ini sekarang Ibu akan menjelaskan tentang komisioner. Berikut adalah contoh kegiatan pendistribusian dalam 8 subsektor usaha. Artinya 8 subsektor inilah yang akan didistribusikan oleh pihak komisioner. 1. Perusahaan aplikasi menjual produknya melalui operator seluler atau situs penjualan online. Kemudian 2. Usaha desain produk memiliki divisi marketing khusus yang menawarkan desain-desain produk pada perusahaan yang membutuhkan jasa desain. 3. Usaha fashion, produsen batik menyalurkan produknya melalui agen grosir, pengepul, dan pengecer. 4. Jasa desain grafis, menyalurkan jasanya melalui perusahaan aplikasi desain dengan memberikan jasa desain grafis dan berbayar. 5. Usaha fotografi, memiliki tim sales untuk menjual jasa fotografinya. 6. Usaha kerajinan produk kayu, bekerjasama dengan eksportir untuk penjualan barang ke luar negeri. 7. Usaha kuliner oleh-oleh khas daerah, menyalurkan produknya ke beberapa toko khusus oleh-oleh khas daerah. Kemudian yang 8 adalah usaha pagelaran seni, menyerahkan penyaluran tiketnya ke beberapa penjual tiket box khusus pertunjukan. Ibu ambilkan beberapa contoh dari kemasan ya. Ini sangat menarik sekali dan ini bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk-produk kita. Nah, demikian tadi materi dari Ibu tentang penerapan produksi dan perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Silakan kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya ya. Kemudian jika ada hal-hal yang belum paham, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran, nanti akan kita bahas bersama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.